Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Nah, sebelumnya kemarin pada pertemuan awal Bapak sudah menjelaskan terkait kontrak belajar ya. Yang pada intinya teman-teman bisa baca yang Bapak share di WA, file yang terkait RPS-nya. Di situ ada ketentuan poin-poin yang harus dipenuhi untuk memenuhi nilai akhir untuk bahan evaluasi pada pembelajaran mata kuliah Bapak semester ini. Nah, untuk kedepannya sebagaimana terlampir dalam RPS bahwa untuk model pembelajarannya nanti ada diskusi dan juga ada presentasi dari tiap kelompok. Nah, ini ada untuk pertemuan awal ada pengantar dari Bapak terkait Islamisasi Nusantara itu sendiri. Dan untuk kelompok selanjutnya dengan tema yang sudah dituliskan di file RPS-nya, nanti teman-teman bisa menyusun dengan kelompoknya sendiri yang sudah Bapak bagikan di file tersebut. Oke, ini mungkin pengantar saja. Nah, di sini ada Islamisasi Nusantara. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka mata kuliah pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Ini pengantar dari Bapak. Nanti teman-teman apabila ada yang ditanyakan boleh langsung bertanya. Nah, sebenarnya Islamisasi Nusantara itu berawalnya dari apa? Nah, jadi dari beberapa literasi yang Bapak baca, dan ini merupakan beberapa temuan dari para sejarawan, terutama sejarawan Indonesia dan juga sejarawan luar. Jadi Islamisasi Nusantara itu disebabkan oleh 3 teori. Yang pertama ada teori India, yang nanti di dalamnya ada Gujarat dan Malabar, dan sebenarnya nanti ada kota-kota lain juga yang disinggung di dalamnya. Yang kedua, ada yang namanya teori Arab, dan yang ketiga ada teori Persia. Nah, di sini kenapa sih kok bisa dinamai teori India yang bisa menyebabkan Indonesia banyak menganut Islam dari India? Asal muanya dari mana dan siapa sih pencetusnya? Nah, di sini akan kita bahas. Yang pertama, jadi pencetus utama teori India adalah Bijnapel. Nah, ini pencetus pertama tentang teori India yang mengislamisasi Indonesia. Nah, jadi dahulu Islam datang ke Indonesia itu atau Nusantara bukan berasal dari Arab menurut teori tersebut, tetapi berasal dari India. Nah, terutama dari pantai barat, yakni Gujarat dan Malabar. Kemudian ada sanggahan dari salah satu tokoh sejarawan juga. Beliau merevisi terkait tanggapan dari Bijnapel, yakni Christian Snok Horgorje. Nah, menurutnya Islam yang tersebar di Indonesia itu berasal dari wilayah Malabar dan Coromandel. Snok Horgorje juga menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu bermula dari abad ke-12. Bahkan ada yang menyebutkan abad ke-13. Yang paling mungkin awal penyebarannya ke Islam Nusantara.
Nah, kemudian ada juga pendapat lain menurut Mokwete yang berkesimpulan bahwa tempat asal Islam di Nusantara itu adalah Gujarat, yakni dari India. Nah, pendapat ini didasarkan pada pengamatan Mokwet terhadap bentuk batu nisan di Pasai yang berangkat 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1297 Masehi. Nah, jadi asal mula masuknya Islam ke Indonesia itu atau bahasanya Nusantara. Jadi dahulu itu memang untuk tempatnya di Sumatera. Akan tetapi untuk siapa pembawanya di situ banyak tokoh-tokoh sejarawan yang membuat kesimpulan sendiri gitu. Contohnya tadi yang sudah disebutkan dari Bijnapel, kemudian ada dari Kristen Snock Horgonje, dan mereka mempunyai data-data ataupun alasan sendiri gitu terhadap masuknya Islam ke Indonesia. Dan bahkan yang terakhir tadi penjelasan dari Mokwet, beliau beralasan Islam masuk ke Indonesia itu menurutnya dari Gujarat, karena di Indonesia itu ada salah satu bentuk nisan di mana dalam bentuk nisannya itu ada tulisan ataupun angka yang menyerupai batu nisan yang ada di Gujarat gitu. Nah, itu salah satu bukti ataupun alasan Gujarat sebagai penyebaran Islam ke Indonesia. Namun sekuatnya Mokwet dalam membuat kesimpulan terkait Gujarat yang membawa Islam ke Indonesia, tetap ada saja tokoh-tokoh lain yang menyanggah terhadap pendapatnya. Salah satunya ini dibantah oleh S.K. Fatimi. Beliau beralasan bahwa bentuk dan gaya batu nisan itu justru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal yang kini yang namanya Bangladesh. Nah, jadi sebenarnya setiap tokoh itu mempunyai sudut pandang berbeda ya. Akan tetapi kita menyikapinya, yang terpenting itu setiap tokohnya itu mempunyai datanya itu sendiri yang jelas gitu. Dan memang kuat juga. Nah, bahkan dari pendapatnya Mokwet yang tadi, beliau itu tidak hanya pendapatnya dia sendiri gitu, bahkan didukung oleh beberapa tokoh-tokoh sejarawan dunia seperti R.A. Kent, terus Winsett, Bosquet, kemudian ada Fleck dan Gonda. Nah, beliau ini lebih mendukung kepada Mokwet terhadap Islamisasi Nusantara itu berasal dari Gujarat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya teori Arab. Nah, ini teori yang ketiga. Yang kedua. Teori Arab ini menurut dua tokoh utama. Yang pertama menurut Arnold dan Crawford, bahwa Coromandel dan Malabar yang tadi sudah disebutkan itu tuh bukan satu-satunya tempat Islam dibawa ke Nusantara. Akan tetapi Islam yang ada di Nusantara ataupun di Indonesia ini juga dibawa oleh para pedagang dari Arab. Bahkan awal masuknya pun lebih lama gitu, yakni pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Sebenarnya asumsi ini didasarkan atas apa sih? Di sini disebutkan bahwa asumsi tersebut didasarkan pada sumber-sumber Cina. Nah, jadi dari sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang penempatan ketiga abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukim Arab Muslim di pesisir barat Sumatera. Nah, jadi ini salah satu alasan mengapa teori Arab itu diterima, karena ada bukti dari sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwasannya
pemimpin pedagang muslim yang ada di pesisir Sumatera itu berasal dari Arab. Sehingga di situ menjadi bukti yang kuat bahwa teori Arab itu memang mengislamisasi Nusantara. Dan bahkan juga beberapa menyebutkan memang dari Arab juga ada yang langsung berlayar ke Indonesia melalui Sumatera dan di sana bermukim, kemudian ada yang menikah dan bersosial dengan masyarakat sekitar, sehingga penyebaran Islam itu lebih intensif di situ. Tapi juga ada yang beranggapan dari Arab tersebut itu tidak langsung ke Indonesia, akan tetapi bersinggah dulu ke India, yakni ada di Gujarat, kemudian di Malabar. Nah, baru setelah itu mereka baru ke Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada teori Persia. Nah, untuk teori ini ada banyak beberapa alasan ataupun data yang menyebutkan. Contohnya seperti beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syiah yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Nah, jadi atas dasar adanya beberapa penganut Syiah. Karena orang Persia dahulu juga merupakan penganut Syiah. Kemudian yang kedua, teori Persia ini didukung oleh Hossein Jajadiningrat. Nah, dia mendasarkan analisisnya pada pengaruh Sufisme Persia terhadap beberapa ajaran mistik Islam Sufisme Indonesia. Nah, menurut Hossein Jajadiningrat, jadi dahulu itu kenapa kok teori Persia bisa diterima di Indonesia ataupun Islamisasi Nusantara itu kok berasal dari Persia? Pertama, adanya pengaruh Sufisme. Salah satunya mungkin dulu di Indonesia sendiri pernah ada yang namanya penganut Sufisme dari Syekh Siti Jenar. Nah, itu salah satu bukti contoh terhadap peninggalan-peninggalan dari Persia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengajar huruf Arab, terutama untuk tanda-tanda bunyi harokat dalam pengajaran Al-Quran. Nah, ini biasanya ditemui dalam lingkungan-lingkungan masyarakat di Indonesia itu sendiri. Contohnya jadi sebetulnya seperti apa sih penggunaan istilah Persia itu? Yang cara pengajaran kayak alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta. Nah, itu merupakan salah satu peninggalan dari bahasa Al-Quran dari dari Persia sendiri gitu. Nah, itu menjadi salah satu bukti bahwa memang ada beberapa orang-orang ataupun tokoh-tokoh dari Persia yang mengislamisasi di Indonesia. Nah, ini untuk yang terakhir, ada juga peringatan Asyura biasanya kan 10 Muharram. Nah, itu sebagai salah satu tanda peringatan bagi kaum Syiah, yakni hari wafatnya Husain bin Abi Thalib di padang Karbala. Nah, ini salah satu bukti juga kan karena Persia itu kebanyakan menganut Syiah di sini, makanya mereka memperingati Asyura atau 10 Muharram. Dan itu terbukti bahwa di Indonesia memang ketika Asyura ataupun 10 Muharram, bahkan budaya-budaya lokal pun mereka biasanya menyelenggarakan acara-acara kayak ada di Jawa, kemudian di Aceh, bahkan di Sumatera beberapa juga menyelenggarakan acara-acara yang sangkut pautannya dengan Asyura ataupun 10 Muharram. Nah, itu ada salah satunya sangkut pautannya dengan budaya dari Persia itu sendiri. Nah, itu mungkin pengantar dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan dan diskusi nanti bisa langsung ditanyakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.